Di suatu titik dalam hidup, hampir setiap hati akan bertanya, mengapa cinta yang dulu terasa hangat, kini sering terasa dingin dan melelahkan? Mengapa yang dulu sederhana kini menjadi rumit? Mengapa yang dulu mudah dimengerti kini penuh salah paham? Mungkin bukan karena cinta itu memudar, melainkan karena cinta sedang diuji. Dunia bergerak semakin cepat, tekanan hidup semakin berat, ekonomi menuntut, waktu semakin sempit, ego semakin sensitif. Dan di tengah semua itu cinta tidak lagi hidup, di ruang yang tenang tetapi di medan ujian yang terus mengguncang. Banyak hubungan tidak runtuh karena kurang cinta, tetapi karena terlalu lelah menanggung beban kehidupan. Kita ingin dimengerti namun lupa memahami. Kita ingin diperjuangkan namun lupa berjuang bersama. Stoik mengajarkan bahwa ujian bukanlah musuh, ia adalah guru yang paling jujur. Dalam cinta ujian hadir bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk memperlihatkan siapa yang benar-benar bertahan dan siapa yang sungguh-sungguh bertumbuh. Karena cinta yang dewasa bukan tentang selalu bahagia, melainkan tentang tetap memilih satu sama lain di tengah lelah, luka, dan ketidakpastian. Jika hari ini hubunganmu terasa berat, tarik napaslah sejenak, dengarkan hatimu. Mungkin kamu tidak sedang gagal mencinta. Mungkin kamu sedang dipersiapkan untuk mencinta dengan lebih bijaksana. Dan disinilah perjalanan kita dimulai menyelami makna cinta yang diuji agar kita tahu. Bukan siapa yang paling kuat bertahan, melainkan siapa yang paling tulus untuk bertumbuh bersama. Tidak ada cinta yang berjalan tanpa ujian. Jika sebuah hubungan tidak pernah diuji, bukan berarti cintanya sempurna, bisa jadi karena kedalamannya belum pernah benar-benar disentuh. Ujian datang ketika dua jiwa harus bertumbuh bersama, bukan hanya berjalan berdampingan. Di awal cinta terasa ringan, segalanya indah. Perbedaan tampak manis, kekurangan terlihat lucu. Namun waktu perlahan membuka tirai, kita mulai melihat sisi rapuh luka lama. Ketakutan tersembunyi, ego yang belum sembuh, dan disitulah cinta mulai diuji. Stoik percaya bahwa hidup tidak datang untuk memanjakan, melainkan untuk membentuk. Begitu pula cinta. Ia tidak hadir hanya untuk membahagiakan, tetapi untuk mendewasakan. Cinta menguji kesabaran kita saat pasangan tidak menjadi seperti yang kita harapkan. Ia menguji keikhlasan kita saat keadaan tidak lagi seperti yang kita impikan. Ia menguji kerendahan hati kita saat ego ingin menang dan ingin dibenarkan. Banyak hubungan retak bukan karena kurang cinta, tetapi karena masing-masing ingin dimengerti tanpa belajar memahami. Kita lupa bahwa dua kepala tidak selalu berpikir sama, dua hati tidak selalu merasakan dengan cara yang sama. Namun cinta menuntut kita untuk tetap bertahan, bukan dengan memaksa melainkan dengan menyesuaikan. Karena cinta bukan tentang siapa yang paling benar, tetapi siapa yang paling mampu merendahkan ego demi menjaga keutuhan. Ujian terbesar dalam cinta bukanlah jarak, bukan pula keadaan, tetapi ego yang ingin selalu menang dan ketakutan untuk kehilangan kendali. Disinilah banyak hubungan goyah. Namun bagi jiwa yang mau bertumbuh, ujian tidak membuat mereka menjauh, melainkan semakin mendekat dengan cara yang lebih dewasa. Karena cinta sejati tidak bertanya, siapa yang salah? Melainkan, bagaimana kita bisa tumbuh tanpa saling melukai. Dan dari pertanyaan inilah, kedewasaan cinta perlahan lahir. Banyak orang bertahan dalam cinta, namun perlahan kehilangan dirinya sendiri. Mereka menahan luka, menekan emosi, mengabaikan kebutuhan batin demi satu alasan, takut kehilangan. Padahal cinta tidak pernah meminta seseorang untuk mengorbankan jiwanya. Stoik mengajarkan bahwa hal paling berharga dalam hidup bukanlah memiliki, melainkan menjaga kewarasan batin. Dalam hubungan kita sering lupa batas, kita memberi terlalu banyak, hingga lupa mengisi diri sendiri. Kita mengalah terus-menerus hingga lupa siapa diri kita sebenarnya. Dan perlahan cinta yang seharusnya menenangkan, berubah menjadi sumber kelelahan yang diam-diam menggerogoti. Bertahan bukan berarti menutup mata terhadap luka. Bertahan berarti mampu jujur pada diri sendiri dan pada pasangan. Mampu berkata, aku lelah, aku terluka, aku butuh dipahami. Karena cinta yang sehat bukan tentang saling menyakiti, lalu saling memaafkan, tetapi tentang saling menjaga, agar luka tidak terus terulang.
Ada kalanya kita perlu diam, menarik jarak sejenak, bukan untuk pergi melainkan untuk memahami. Stoik mengingatkan kita tidak bisa mengendalikan pikiran dan reaksi orang lain, namun kita selalu bisa mengendalikan cara kita merespons. Dalam cinta, mengendalikan respons lebih penting daripada memenangkan perdebatan. Karena satu kata kasar bisa menghancurkan kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Dan satu sikap sabar bisa menyelamatkan hubungan yang hampir runtuh. Bertahan yang dewasa bukanlah menahan sakit dalam diam, melainkan membangun ruang aman untuk saling bertumbuh. Tempat di mana dua jiwa bisa jujur, tanpa takut dihakimi, tanpa takut ditinggalkan. Karena cinta sejati tidak membuatmu menjadi lebih kecil, tetapi membantu menjadi lebih utuh. Tidak semua yang bertahan akan bertumbuh, dan tidak semua yang bertumbuh harus bertahan dalam bentuk yang sama. Karena dalam cinta, pertumbuhan sering menuntut keberanian untuk berubah. Bertumbuh berarti berani menanggalkan ego lama, melepaskan cara mencinta yang kekanak-kanakan, dan belajar hadir sebagai jiwa yang lebih dewasa. Stoik mengajarkan bahwa penderitaan tidak datang untuk melukai, melainkan untuk membentuk karakter. Begitu pula ujian cinta, ia datang bukan untuk mematahkan, melainkan untuk menempa. Mereka yang bertumbuh mulai memahami bahwa cinta bukan sekadar rasa, tetapi komitmen untuk berkembang bersama. Mereka tidak lagi sibuk menuntut pasangan berubah, melainkan mulai bertanya, bagian mana dari diriku yang perlu disembuhkan? Mereka belajar mendengar tanpa membela diri, belajar memahami tanpa harus selalu sepakat, belajar mengalah tanpa merasa kalah. Karena di dalam cinta, kemenangan sejati adalah kedamaian batin bersama. Bertumbuh juga berarti berani melihat realita, bahwa tidak semua hubungan harus dipertahankan dalam bentuk yang sama. Ada cinta yang memang harus dilepaskan, agar kedua jiwa bisa tumbuh ke arah yang lebih sehat. Dan itu bukan kegagalan, itu adalah kebijaksanaan. Stoik percaya bahwa melepas dengan sadar lebih mulia daripada mempertahankan dengan luka berkepanjangan. Karena cinta yang dewasa tidak menahan, tidak memenjarakan, dan tidak memaksa. Ia membebaskan, menguatkan, dan mematangkan. Siapa yang bertumbuh akan menemukan bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari memiliki, melainkan dari kedamaian yang tercipta di dalam diri. Dan saat dua jiwa sama-sama bertumbuh, cinta tidak lagi menjadi medan perang, tetapi rumah pulang yang penuh ketenangan. Disitulah cinta menemukan bentuk tertingginya. Pada akhirnya, cinta selalu membawa kita ke satu persimpangan sunyi, bertahan atau melepaskan. Dan di titik inilah banyak hati gemetar, karena bertahan terasa menyakitkan, namun melepaskan terasa menakutkan. Stoik mengajarkan bahwa kebijaksanaan lahir dari keberanian untuk menerima realita sebagaimana adanya. Dalam cinta, realita seringkali tidak seindah harapan, namun justru di sanalah kedewasaan diuji. Bertahan dengan bijaksana bukan berarti memaksa keadaan agar sesuai keinginan kita, melainkan menumbuhkan kesadaran. Apakah hubungan ini membuat kedua jiwa menjadi lebih utuh atau justru semakin terluka? Jika bertahan membuatmu kehilangan martabat, kehilangan ketenangan, dan kehilangan diri sendiri, maka itu bukan lagi cinta, melainkan keterikatan yang menyakitkan. Namun jika bertahan melahirkan pertumbuhan kesabaran dan kedewasaan, maka di sanalah cinta menemukan makna sejatinya. Dan ketika tiba waktunya untuk melepaskan, Stoik mengingatkan, lepaskan tanpa kebencian, tanpa dendam, tanpa keinginan membalas. Karena melepaskan dengan damai adalah tanda bahwa hatimu telah dewasa. Tidak semua perpisahan adalah kegagalan, sebagian adalah pembebasan. Membebaskan dua jiwa dari siklus luka yang tak kunjung sembuh, membebaskan hati untuk menemukan kedamaian baru. Dalam keheningan setelah melepaskan, kita sering menemukan bahwa cinta sejati tidak selalu berarti bersama, tetapi saling mendoakan dalam sunyi. Dan di titik itulah jiwa kita perlahan sembuh. Pada akhirnya, cinta bukan tentang siapa yang paling lama bertahan, melainkan siapa yang paling tulus untuk bertumbuh. Karena cinta yang sejati tidak selalu berbentuk kebersamaan, namun selalu berbentuk kedewasaan. Jika hari ini hatimu sedang lelah, jika hubunganmu sedang diuji, ingatlah satu hal, kamu tidak sendirian. Setiap jiwa pernah terluka, pernah ragu, pernah ingin menyerah.
Namun di balik setiap ujian, selalu ada kesempatan untuk menjadi lebih bijaksana. Entah kamu sedang belajar bertahan atau sedang belajar melepaskan, keduanya adalah bentuk pertumbuhan. Tidak ada jalan yang salah, selama kamu melangkah dengan kesadaran dan kejujuran hati. Semoga setelah mendengar video ini, kamu bisa memeluk dirimu sendiri, lebih sabar, lebih lembut, dan lebih berani mencintai dengan cara yang sehat. Terima kasih telah meluangkan waktumu. Semoga hatimu selalu menemukan damai.